Shalom. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan topik kita adalah bahasa roh. Roh Kudus memberi kepada kita suatu bahasa baru yang tidak kita kenal, yaitu bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran kita. Seringkali orang menyebutnya sebagai bahasa roh. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan dalam ayat yang keempat dari pasal yang ke-14 1 Korintus tadi berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Doa semacam ini, yaitu doa dalam bahasa roh, mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, pada saat kita berdoa dalam bahasa yang tidak kita kenal, sesungguhnya kita tidak berbicara kepada sesama manusia, melainkan kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita berbicara khusus hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita mengucapkan hal-hal yang tidak dimengerti oleh pikiran kita sendiri. Kita mengucapkan hal-hal yang bersifat rahasia atau berbagi rahasia ilahi dengan Allah. Hal yang ketiga, fungsi dari bahasa roh adalah pada saat melakukannya, saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita sendiri. Selanjutnya dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ini adalah suatu situasi ketika Roh Kudus tidak menerangi pikiran kita, tetapi hanya memberikan kepada kita suatu bahasa baru dan berdoa melalui diri kita dengan memakai bahasa tersebut. Pada waktu berdoa, kita hendaknya jangan hanya memakai satu cara berdoa saja, tetapi memakai cara berdoa yang lainnya. Seperti yang Paulus jelaskan dalam ayat yang ke-15 pasal yang ke-14 1 Korintus ini. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Kedua jenis doa itu Paulus pakai. Apabila kita membiarkan Roh Kudus masuk dan menyerah kepadanya, serta membiarkannya bekerja dalam diri kita sesuai dengan yang dikatakan dalam Alkitab, maka kehidupan doa kita akan semakin diperkaya dan penuh variasi. Itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom.